Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ian. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu kisah inspiratif yang mudah-mudahan akan menjadi hikmah bagi kita semua. Konten ini saya buat karena banyak pertanyaan yang bertanya kepada saya, terutama dari adik-adik mahasiswa, dari anak-anak SMA, bahkan SMP juga banyak yang bertanya tentang hal ini gitu. Apakah itu pertanyaannya? Begini, eh, banyak yang bertanya kepada saya tentang hal ini. Bagaimana kak katanya hukumnya pacaran dalam Islam? Mendengar hal ini, saya terdiam sejenak dan saya pun tidak langsung menjawab bagaimana hukumnya. Kemudian saya langsung teringat salah satu kisah inspiratif tentang kisah cintanya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimahuz Zahra putri Rasulullah SAW. Yuk kita ikuti kisahnya seperti apa. Sebelum pernikahan terjadi antara Fatimahuz Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, sebenarnya mereka tuh sudah saling mencintai sejak lama. Namun yang luar biasa dari mereka itu tidak pernah mengekspresikan cintanya itu melalui ucapan, melalui sikap, melalui kode-kode yang lain, tidak. Jadi mereka saling mencintai dan mereka juga tidak saling tahu kalau Ali itu mencintai Fatimah, begitupun Fatimah mencintai Ali. Mereka sama-sama tidak mengetahui hal itu. Nah, dan mereka juga tidak kode-kodean seperti anak-anak zaman sekarang ya. Jadi artinya mereka saling mencintai tapi mereka simpan di dalam hati dan mereka lebih mengutamakan, lebih mendahulukan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Ali dan Fatimah itu saling mencintai tapi tidak saling mengetahui satu sama lain. Oke. Nah, semenjak mereka beranjak dewasa, mungkin kita sudah usia pernikahan ya. Nah, pernah tersiar kabar bahwa Abu Bakar mau melamar Fatimahuz Zahra putri Rasulullah. Mendengar hal ini, Ali langsung tersentak hatinya gitu. Merasa, ini wanita pujaan dia mau dilamar oleh seorang Abu Bakar. Kita ketahui bahwa Abu Bakar ini seorang bangsawan, kemudian sudah banyak jasanya kepada agama, bahkan banyak orang-orang atau saudagar-saudagar kaya yang masuk Islam dengan pelantaran Abu Bakar. Termasuk banyak hamba sahaya orang-orang miskin yang masuk Islam dengan lantaran Abu Bakar. Sehingga mendengar hal ini Ali itu merasa ciut kalau kita mungkin ya. Merasa pesimis. Waduh, wanita pujaan aku ini mau dilamar oleh seorang bangsawan. Cuman karena iman yang lebih dahulu dan takwa yang menyelimuti hatinya sehingga Ali pun ikhlas. Kalau seandainya Fatimah bersanding dengan Abu Bakar, maka dia merasa ikhlas karena dia tahu Abu Bakar ini orang yang memiliki kedudukan tinggi di mata Allah dan Rasul. Kemudian dilamarlah Fatimahuz Zahra oleh Abu Bakar, dan yang luar biasanya Abu Bakar ditolak oleh Fatimahuz Zahra. Wah, mendengar hal ini Ali kembali semangat lagi. Ali kembali harapannya itu timbul lagi. Nah, tapi ujian Ali tidak sampai di situ. Setelah beberapa saat setelah lamaran Abu Bakar itu datang lagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kita tahu bahwa dia adalah seorang pemberani, seorang penjaga pintu fitnah. Saking hebatnya Umar bin Khattab ini. Nah, dia merasa, aduh ya Allah, ini wanita pujaan dia mau dilamar oleh seorang pemberani yang sudah banyak jasanya kepada agama, dan tentunya di mata Rasul dia adalah orang yang hebat, yang mulia. Nah, kemudian dilamarlah oleh Umar bin Khattab Fatimahuz Zahra ini, tapi luar biasanya lagi ditolak juga lamaran Umar bin Khattab. Nah, Ali merasa kembali lagi semangatnya, merasa kembali lagi harapan untuk memiliki Fatimahuz Zahra. Namun cobaan demi cobaan datang lagi. Terdengar juga tersiar kabar bahwasannya Abdurrahman bin Auf mau melamar Fatimahuz Zahra putri Rasulullah. Sementara Abdurrahman bin Auf ini memiliki kedudukan tinggi di mata Rasulullah SAW. Dia adalah seorang bangsawan yang kaya raya.
Abdurrahman bin Auf melamar Fatimah Zahra dengan membawa 100 ekor unta dan 10.000 dirham emas. Nah, bayangkan kalau seandainya kita kalkulasikan itu kepada rupiah, itu di atas 50 miliar jumlahnya. Saking kayanya. Mendengar hal ini Ali, ya Allah, wanita pujaanku mau dilamar dengan seorang bangsawan kaya yang beriman. Sementara aku ini hanya seorang miskin, kata dia, dan keturunan orang miskin. Tapi karena iman yang menyelimuti hatinya sehingga dia pun ikhlas. Kalau seandainya dengan Abdurrahman, aku ikhlas. Karena Abdurrahman adalah sahabat Rasul yang baik, yang kaya, yang dermawan. Bahkan Abdurrahman ini sebagai donaturnya di berbagai peperangan yang pernah diikuti oleh Rasulullah SAW. Tapi atas izin Allah, Fatimah Zahra menolak lamaran Abdurrahman bin Auf, sehingga Ali kembali semangat. Nah, datang lagi cobaan yang keempat. Datang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini seorang kaya raya yang dermawan, bahkan disebutnya sebagai donaturnya peperangan. Setiap peperangan dia senantiasa menyedekahkan hartanya. Saking banyaknya harta yang dia miliki. Nah, mendengar kabar itu Abdurrahman, dia ciut lagi Ali. Ya Allah, wanita pujaannya mau dilamar oleh orang saudagar kaya, yang dermawan, yang hebat, yang mulia di mata Rasulullah SAW. Tapi atas izin Allah ditolak juga lamaran. Hal ini membuat Ali semangat lagi. Tapi di sisi lain Ali juga merasa ciut gitu. Ya Allah ya Rahman, Fatimah Zahra itu orang sekelas Abu Bakar saja, yang dia adalah memiliki kedudukan terbaik setelah Nabi, kemudian Umar, kemudian Abdurrahman bin Auf dan Utsman, dengan kekayaannya dan keilmuannya dan juga keimanan yang luar biasa ditolak. Apalagi aku, kata Ali, aku orang miskin. Nah, kemudian Ali pun, kalau kita nih curhat mungkin ya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimanalah menurut engkau tentang Fatimah Zahra? Nah, Abu Bakar, apakah kau suka juga sama Fatimah Zahra? Dia diam saja. Wahai Ali, kata Abu Bakar, engkau tahu sudah 4 orang melamar Fatimah Zahra, tapi semuanya ditolak. Aku yakin engkau adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW. Mendengar hari ini Ali itu seolah termotivasi lagi gitu. Apa betul ya? Apa aku coba saja dulu. Cuman di sisi lain Ali juga merasa orang sehebat mereka pun ditolak, apalagi aku, kata. Cuman karena keyakinan dan cintanya yang luar biasa kepada Fatimah, akhirnya Ali pun datang ke rumah Rasulullah untuk melamar Fatimah. Nah, ada yang unik di sini. Dia datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Ali, silakan masuk. Nah, masuklah Ali bin Abi Thalib. Setelah masuk ke rumah, Ali bin Abi Thalib hanya diam saja. Dia tidak ngomong sepatah kata pun. Dia hanya diam dengan gugup dan takut-takut gitu. Nah, karena Rasul melihat Ali ini kok tidak ngomong-ngomong, malah diam saja. Akhirnya Rasul yang bertanya, wahai Ali, ada apa gerangan? Iya ya Rasul. Apakah engkau datang mau melamar anakku? Betul ya Rasul, saya mau datang ke sini untuk melamar anakmu. Kata Rasul, alhamdulillah. Nah, wahai Ali, ketahuilah bahwasannya sudah ada 4 orang yang datang melamar putriku, yaitu Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf dan Utsman, tapi semuanya ditolak oleh Fatimah. Nah, nanti saya tanya dulu kepada Fatimah tentang lamaran kami. Akhirnya Rasulullah SAW ke belakang dan menanyakan kepada Fatimah Zahra perihal lamaran Ali. Wahai Fatimah putriku, telah datang Ali untuk melamar. Kemudian Fatimah terdiam saja, tidak menjawab. Nah, Rasul membuat kesimpulan bahwasannya diamnya seorang perempuan itu adalah bentuk persetujuan. Nah, akhirnya disampaikanlah kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, lamaranmu diterima. Mendengar hal ini, Ali bin Abi Thalib semangatnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Wanita yang ia idam-idamkan dari dulu menerima lamarannya.
Kemudian Rasul bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, dengan apakah engkau akan menikahi putriku?" Mendengar hal ini, Ali langsung terdiam sejenak. "Wahai Rasulullah SAW." Kemudian Ali menjawab, "Engkau tahu tentang aku, dan aku pun tahu tentang engkau. Tidak ada satupun yang kusembunyikan terhadapmu, dan tidak ada satupun yang kulebih-lebihkan terhadapmu ya Rasul. Engkau tahu aku hanya punya satu unta, itu pun untuk menyirami kebun-kebun. Aku hanya pedang dan punya pedang. Yang ketiga aku punya baju besi," kata Ali. Kemudian Rasul menjawab, "Wahai Ali, perihal engkau dengan unta kayaknya tidak bisa terpisahkan, karena itu adalah alat yang engkau gunakan untuk menyirami tanaman-tanaman. Dan pedang yang kedua, engkau pun tidak bisa berlepas darinya, karena pedangmu engkau gunakan untuk membela agama Allah. Dan baju besimu mungkin engkau bisa berlepas darinya, maka dari itu jualah." Nah, akhirnya Ali pun menjual baju besinya itu, dan terjuallah baju besi itu dengan harga kurang lebih 400 dirham. Akhirnya uang itu dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bagi 3, yang 1/3 untuk Ali, yang 1/3-nya untuk mahar, dan yang 1/3-nya untuk makan-makan kalau saya gitu, untuk walimah ya. Nah, terjadilah pernikahan antara Ali dan Fatimah Zahra. Dan yang luar biasanya, setelah akad pernikahan itu selesai, mungkin beberapa hari setelah pernikahan, Fatimah Zahra ini pernah curhat kalau tidak ngobrol lah sama Ali. "Wahai Ali, suamiku, dulu tahukah engkau, aku dulu pernah mencintai seorang pemuda yang baik." Nah, mendengar hal itu Ali langsung kesinggung. "Kenapa kalau kamu memang sudah punya seseorang yang kamu cintai, kenapa kamu galak kalau saya kita atau mau nikah dengan aku?" kata Rasul. Nah, dia langsung marah Ali. Kemudian Fatimah Zahra tersenyum. "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah pemuda itu? Pemuda itu adalah engkau." Nah, mendengar hal itu Ali merasa lega, merasa bahagia. Dan Ali pun ngomong, "Wahai Fatimah, sesungguhnya dari dulu aku pun mencintai." Masya Allah, luar biasa. Inilah cinta. Kalau seandainya dibalut dengan kasih sayang, dibalut dengan iman dan takwa, sehingga cinta ini menghantarkan mereka kepada pernikahan yang diridhoi oleh Allah, dan pernikahan yang menjadikan pernikahan yang senantiasa berada dalam ridho. Dan akhirnya setelah pernikahan ini lahirlah dua putra yang soleh semuanya, yaitu Hasan dan Husain. Dan kedua anaknya ini adalah yang nanti akan memimpin para pemuda yang masuk surga. Kemuliaan cucu Rasulullah SAW ini banyak digambarkan dalam beberapa hadis. Nah, ini salah satunya karena buah dari cinta yang dibalut oleh iman dan takwa kedua orang tuanya, sehingga melahirkan anak yang soleh. Oke, baiklah, kepada adik-adik, mudah-mudahan kisah ini menjawab pertanyaan dari pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana hukum pacaran menurut Islam. Silahkan simak video ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi yang mengedukasi dan menjadi motivasi untuk kita tetap menjaga fitrah, tetap menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.